Pemerintah Indonesia memutuskan untuk meniadakan tradisi mudik pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Keputusan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ada yang setuju, ada juga yang protes karena menilai penyebaran COVID-19 sudah mulai terkendali. Padahal walaupun kurva penyebaran virus COVID-19 di Indonesia sudah menurun dalam beberapa waktu belakangan, masyarakat seharusnya enggak kendor menjaga protokol kesehatan. FIFA.co.id pun bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia memberikan dialog produktif kabar Kamis pada 20 Mei 2021 untuk mendengarkan penjelasan pentingnya protokol kesehatan dalam pengendalian COVID-19. Dan paling penting untuk tahu apa alasan utama pemerintah sampai meniadakan mudik lebaran tahun ini. Menurut Kepala Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Dr. Sony Hari B. Harmadi, keputusan pemerintah ini tidak main-main, tapi didasarkan oleh kajian dan berdasarkan bukti data. Dalam penanganan pandemi ini, termasuk kebijakan peniadaan atau larangan mudik, semua keputusan yang diambil oleh pemerintah termasuk Satgas itu didasarkan pada kajian ilmiah, pada data dan fakta. Kita belajar dari pengalaman libur panjang sebelumnya dan terbukti bahwa 4 kali libur panjang di 2020 menunjukkan adanya lonjakan kasus. Lonjakan kasus selalu diikuti oleh lonjakan kematian. Mengapa terjadi lonjakan kasus? Nah, perilaku masyarakat pada saat libur panjang itu cenderung meningkat mobilitasnya. Pada peningkatan mobilitas selalu diikuti oleh penurunan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Paling tidak minimal berkerumun akan terjadi. Jadi dari 3M yang kita kenal, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun, setidaknya menjaga jarak dan menghindari kerumunan itu yang paling sulit dilakukan ketika terjadi mobilitas secara masif. Sebenarnya tidak hanya mudik saja jadi ancaman, tapi juga berbagai kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Contohnya, di kendaraan umum, tempat wisata, atau bahkan pusat perbelanjaan sekaligus. Bahkan untuk warga yang sudah menjalani vaksinasi atau tes COVID-19 sekalipun. Hal tersebut dijelaskan oleh Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Dr. Sujatmiko, SPA, KMSI. Nah, ada yang beralasan, saya sudah divaksin COVID 2 kali kok. Kan aman berkerumun, kantor berkerumun, di pesawat berkerumun. Tidak betul, janganlah berkerumun. Pokoknya jawabannya jangan berkerumun. Kenapa? Kan sudah divaksin. Perlindungan vaksin COVID pada uji klinik di Bandung hanya sekitar 65%. Artinya kalau ada 100 orang, 35 orang masih bisa terkena COVID. Tetapi memang uji klinik, uji yang Balitbang tahun 2021 mengatakan perlindungannya sampai 94%. Oke, artinya apa? Kalau yang sudah divaksin COVID 2 kali, syaratnya harus 2 kali, itu masih ada dari 100 orang, ada 6 sampai 35 orang yang masih bisa tertular COVID. Oleh karena itu nomor 1, jangan berkerumun dimanapun. Gitu kita Mbak Gesmi. Kalau ada orang pulang mudik atau pernah berkerumun 1 jam lebih dalam jumlah banyak dan sekarang tinggal serumah atau merupakan tetangga Bapak Ibu, waspadalah. Sebaiknya disarankan periksa swab antigen atau PCR lebih bagus, laporkan ke ketua RT RW atau Satgas COVID di lingkungan masing-masing untuk dipantau. Tujuannya apa? Kalau positif segera diisolasi, kalau sakit segera diobat. Kedua, Bapak Ibu yang sudah, baik yang mudik maupun tidak mudik, sudahlah jangan bepergian lagi kalau nggak perlu. Jangan berkerumun lagi lah, tobat saja. Yang sudah terlanjur berkerumun di Ancol, berkerumun di kereta api, tobat sudah jangan berkerumun lagi dimanapun saja. Sama saja, di mana ada orang berkerumun, di situ risiko tertular COVID sangat tinggi.
Angka potensi kenaikan kasus tersebut tentu menjadi ancaman bagi ketersediaan fasilitas kesehatan, mulai dari kapasitas rumah sakit hingga alat-alat bantu yang dibutuhkan untuk menangani pasien COVID-19. Menurut data Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia, sudah ada beberapa provinsi yang mengalami angka lonjakan signifikan. Aceh bahkan naik hingga 100% kasus. Ada beberapa provinsi yang naiknya tuh lebih dari 50%, ya, yaitu Provinsi Aceh dan Sulawesi Barat. Ini mereka bisa menaik, bahkan Aceh itu bisa lebih dari 100% kenaikan pasien COVID-nya. Kemudian ada juga yang di bawah 25-50% itu Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Riau. Serta yang 10-24% Babel, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jambi. Yang lain itu masih ada peningkatan seperti Bengkulu, Sumsel, dan Jogja, tapi masih di bawah 10%. Nah, artinya setiap jumlah kenaikan, kita tahu bahwa dari 100% pasien COVID, itu memang 80% rata-rata ya. Kalau yang lalu, dari data yang lalu, 80% memang tanpa gejala, memang tidak membutuhkan perawatan. Tetapi 20% itu pada umumnya ada gejala ringan, sedang maupun berat. Dan 5% diantara itu membutuhkan perawatan yang khusus. Jadi artinya kalau makin banyak jumlah pasien yang positif COVID, bisa dipastikan jumlah orang yang harus dirawat semestinya juga naik. Kalau sampai kenaikan kasus terjadi pada saat bersamaan, bukan tidak mungkin RS bisa kolaps. Tak hanya kekurangan kapasitas, tapi juga tenaga kesehatan yang sangat sulit untuk digantikan. Dengan ancaman seperti itu, Kementerian Kesehatan pun selalu memberikan pengarahan pada rumah sakit untuk selalu mewaspadai terjadinya kenaikan kasus. Wah, jangan sampai deh gelombang kedua kejadian di Indonesia. Makanya, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, harus tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan cuek, tapi tahu-tahu menyebarkan ke tetangga atau malah ke keluarga. Ih, amit-amit banget deh.